Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kami kelompok 3 dengan aku Niken Aku Danendra. dan aku Cika. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai 3 kabupaten yang tergabung dalam Forum Pawonsari, di mana 3 kabupaten ini bekerja sama dalam pengelolaan UNESCO Global Geopark Gunung Sewu. Nah, kalian pasti penasaran kan apa aja yang bakal kita bahas nanti? Jadi, yuk tonton video ini sampai selesai. From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no, I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul will rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Jadi untuk pertanyaan pertama ya Pak, apa sih geopark itu biar teman-teman yang menonton ini semua tahu dulu definisi dari geopark ini. Baik, geopark yang saya ketahui adalah sebuah wilayah yang difungsikan sebagai kawasan lindung dan digunakan untuk mengelola warisan geologi secara berkelanjutan. Jadi di situ memang kawasan tersebut ya memang ada keunikan dan tidak ada di semua daerah atau di semua wilayah, hanya di tempat-tempat tertentu, sehingga karena unik dan tidak setiap daerah punya, itu perlu dilindungi, dan karena ini merupakan warisan geologi, biar lestari berkelanjutan, sehingga nantinya bisa untuk misalnya pendidikan, penelitian, dan lain-lain secara ilmu pengetahuan. Yang kedua mungkin bisa dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dengan mungkin di situ di kawasan dibuka dengan wisata atau yang lain. Oke, jadi geopark adalah suatu kawasan atau wilayah yang difungsikan sebagai kawasan lindung dan digunakan untuk mengelola geologi secara berkelanjutan. Kalau untuk awal penemuan dari geopark sendiri ini mulai dari kapan ya Pak? Ini kami bicara khusus Gunung Sewu ya, karena kan kalau bicara geopark kan banyak. Di Indonesia itu sudah ada 5 atau berapa, Ciletuh, lalu Rinjani, Toba, dan kita Gunung Sewu. Proses penemuan geopark, artinya karena kawasan ini sebagai bagian yang akan dilindungi, itu kalau kawasan sudah mungkin berdiri adanya sudah sejak kita tidak tahu ukurannya, mungkin jutaan tahun atau yang lalu. Karena misalnya seperti contoh ini kan geopark ada geoset. Geoset itu contoh permukaan bumi yang memang itu mempunyai kawasan itu tadi, misalnya Gua Pindul itu kan sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi mungkin dulu tidak begitu diperhatikan, hanya sebagai mungkin ya
mungkin hanya dilihat sebagai sebuah kondisi alam saja, karena di pegunungan ada gua, misalnya kayak Pacitan dengan 1000 gua, banyak gua-gua. Itu. Tetapi kalau Gunung Sewu UNESCO Global Geopark seperti yang di Gunung Kidul, DIY, Wonogiri, Jawa Tengah, dan Pacitan, Jawa Timur ini prosesnya dimulai dari, kalau geoparknya sendiri dimasuk di UNESCO sendiri, sebenarnya dimulai dari Pacitan. Dari 2013, Pacitan itu mengusulkan untuk masuk di UNESCO Global Geopark. Tetapi waktu itu dari asesor bahwa tentang Gunung Sewu ini, kawasan Gunung Sewu ini tidak hanya di Pacitan, tetapi ini melibatkan dari Pacitan, Wonogiri sampai Gunung Kidul. Jadi Geopark Global di UNESCO ini sendiri merupakan wilayah geografis tunggal yang menyatu, di mana situs geologi dan bentang alamnya dikelola secara holistik atau menyeluruh untuk berbagai tujuan tadi, seperti perlindungan, pendidikan, pengembangan nilai ekonomi lokal, dan pengembangan kawasan secara berkelanjutan. Nah, karena ini bisa dimanfaatkan tersebut, mulai 13 diusulkan Pacitan, dievaluasi oleh UNESCO, muncul 3 wilayah ini, karena bentang alam ini meliputi Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul itu, sehingga ada komunikasi. Ya, kebetulan Gunung Kidul waktu itu 2014 juga mengusulkan yang di area kawasan Gunung Kidul. Nah, ini sehingga berproses akhirnya ada kebersamaan atau ada kesamaan tujuan untuk musyawarah masuk di Geopark itu antara Pacitan Jawa Timur dan Gunung Kidul DIY, dan ini juga perlu melibatkan Wonogiri karena kebetulan wilayahnya Wonogiri di tengahnya, dan memang juga di situ di kawasan Gunung Sewu. Sehingga tahun 2019 setelah mulai proses panjang, 19 diakui oleh UNESCO Global Geopark ini sebagai bagian Gunung Sewu ini sebagai bagian dari Geopark Global UNESCO Global Geopark. Gunung Sewu UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari Setelah itu, apakah ada efek positif yang ditimbulkan dari status UNESCO Global Geopark ini terhadap kunjungan wisatawan yang ada di Gunung Kidul sendiri, Pak? Terkait dengan kunjungan wisata, ya, dampak dari penetapan atau diakuinya Gunung Sewu menjadi bagian dari Geopark Global UNESCO, seperti yang saya sampaikan tadi, ada perlindungan atau kelestarian warisan geologi tadi, ada untuk pendidikan atau pengetahuan, dan juga penumbuhan nilai ekonomi dan pembangunan kawasan secara berkelanjutan tadi, khususnya untuk kawasan Gunung Kidul yang memang sebenarnya kan tidak hanya untuk pariwisata saja, tetapi ini juga seperti saya sampaikan untuk penelitian dan sebagainya, untuk warisan pembangunan kawasan secara berkelanjutan. Nah, pariwisata itu sendiri dampak dari pemberdayaan masyarakat, bagaimana memanfaatkan geoset ataupun kawasan geopark ini menjadi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Khusus Gunung Kidul,
terkait dengan pemanfaatan kawasan geopark ini memang salah satunya terhadap kegiatan pariwisataan. Nah, Gunung Kidul sendiri ada 13 geoset, yang mana ada sekitar 10-an geoset itu sudah dimanfaatkan, bahkan hampir semua ini dimanfaatkan atau selain untuk penelitian dan sebagainya, ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui kegiatan pariwisata. Dampaknya tentu dengan masuknya Gunung Sewu menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark atau ditetapkannya Gunung Sewu menjadi geopark, ini tentu dampaknya sangat signifikan. Artinya dampak kunjungan juga meningkat, edukasi terhadap masyarakat bagaimana misalnya gua kalau dulu ditambang diambil stalaktit-stalagmitnya, sekarang kan dengan diedukasi, sosialisasi, kelestarian dan sebagainya lebih terjaga. Khusus Gunung Kidul misalnya dulu banyak ditambang batu kapurnya, sekarang juga hampir sangat berkurang, hampir 80% berkurang. Hanya kawasan-kawasan tertentu, sehingga artinya apa? Selain kunjungan kami ataupun kunjungan wisata yang ada di Gunung Kidul atau yang berkunjung ke Gunung Kidul itu selain memang belajar geopark, juga ada yang belajar memang terkait dengan wisata itu sendiri. Artinya sambil wisata mereka juga dapat ilmunya, bagaimana melestarikan alam, bagaimana mengelola gua, mengelola pantai dan sebagainya. Itu dampaknya. Artinya dari sisi masyarakat kami, mereka teredukasi bagaimana menjaga kelestarian kawasan tersebut agar berkelanjutan yang memberikan dampak, memberikan hasil pada mereka. Dari luar mereka bisa belajar bagaimana mengelola dan juga bagaimana selain hanya menikmati wisata. Artinya tidak hanya wisatawan datang terus melihat saja, tapi mereka bisa belajar bersama. Itu dampaknya. Nah, Pak, untuk Dinas Pariwisata Gunung Kidul sendiri, bagaimana sih cara mengembangkan geopark yang ada di Gunung Sewu yang ada di Gunung Kidul ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, pengembangan geopark yang ada di Gunung Kidul, bahwa salah satu tadi pilarnya kan pengembangan geopark itu kan merupakan program nasional kalau sekarang, yang saat ini digencar oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang terdiri dari 3 pilar tadi: konservasi, ekonomi, dan edukasi. Artinya ketiga pilar ini yang menjadi dasar dalam pengembangan yang berkelanjutan. Nah, terus bagaimana pengembangan geopark di Gunung Kidul, khususnya Dinas Pariwisata? Jadi geopark ini menurut kami tidak bisa dikembangkan. Artinya gini, tidak bisa dikembangkan artinya kawasan sudah ditetapkan. Tetapi bagaimana intinya adalah dalam menjaga keberlanjutannya melalui konservasi, melalui ekonomi dan juga pendidikan. Makanya saya sampaikan tadi, Dinas Pariwisata, karena kita selaku PD, perangkat daerah atau dinas yang mengelola terkait dengan pariwisata, tentu kita lebih ke pemberdayaan masyarakatnya, pengembangan geoset atau kawasan geopark ini sehingga terutama berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan juga terhadap nilai pengetahuan bagi pengunjung itu sendiri. Misal tadi saya sampaikan
pengembangan ini khususnya di pariwisata ada kita pembinaan pelaku kawasan geopark. Ini melibatkan karena tidak semua semua geoset itu ada Pokdarwisnya misalnya. Jadi tidak semua DTW atau objek wisata kan ada Pokdarwisnya. Nah, ada juga masyarakat kami yang memang belum bisa, oh geopark itu apa toh? Makanya hal yang kami lakukan adalah sosialisasi tentang geopark itu sendiri pada masyarakat, baik itu untuk pelajar maupun juga kepada masyarakat umum, baik di kawasan sekitar misalnya geoset, sekitar Pindul, sekitar Ngelanggeran misalnya, sekitar pantai, sekitar Jombang dan sebagainya, juga terhadap teman-teman kami pelaku, baik pelaku usaha di sekitarnya, di kawasan maupun pelaku wisata yang ada di situ. Jadi pengembangan kami lebih pada pemberdayaan masyarakat geopark dari sisi kapasitas SDM-nya, sedangkan dari pengunjung kami lebih bagaimana cara menjaga kelestarian, sehingga wisatawan ini yang berkunjung ini tidak datang hanya meninggalkan sampah, tapi bagaimana jika mereka ikut menjaga kelestariannya, tidak merusak dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Tadi sudah disebutkan Pak, katanya untuk melestarikannya itu butuh dukungan dari masyarakat. Nah, apakah ada kendala dalam pelestarian ini Pak? Entah dari itu masyarakat ataupun dari wisatawan yang hadir di destinasi Gunung Sewu tersebut. Kalau secara pribadi kami melihatnya tingkat permasalahan yang utama adalah tingkat pendidikan atau minimnya partisipasi masyarakat ini, baik dimulai dari perencanaannya, pengelolaannya, lalu hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat di kawasan tersebut. Kalau saya boleh mengatakan dalam tanda kutip, karena ketidaktahuan mereka. Gua ini mau diapakan toh misalnya, Pindul ini mau diapakan toh. Nah, setelah kita intervensi di situ, misalnya dengan sosialisasi, boleh dimanfaatkan tidak merusak, tapi justru menjaga kelestariannya. Boleh dimanfaatkan biar masyarakat yang memanfaatkan bisa mendapatkan hasil dari itu. Tetapi kawasan tersebut tetap lestari. Itu yang utama. Nah, kendala kami memang sekali lagi terkait dengan tingkat SDM yang pertama, kepahaman mereka, sehingga makanya tadi saya sampaikan kita banyak mengedukasi masyarakat, baik lewat pendidikan. Kenapa pendidikan kami pilih? Karena lewat pelajari ini kami berharap adik-adik kami itu juga bisa memberikan edukasi ke juniornya dan juga ke teman di lingkungannya. Karena kami melihat anak-anak muda ini jauh lebih pintar mengelola medsos daripada kami yang sudah tua-tua. Artinya pengaruh dari adik-adik kami ini cukup tinggi di dalam memberikan informasi. Kami lakukan informasi yang benar. Terus yang kedua, selain tingkat SDM mereka, kadang karena ketidaktahuan, karena akan digunakan sebagai kelestarian, mereka menganggap karena ini hanya didiamkan, tidak boleh diapa-apakan. Sementara kami sebenarnya bisa menggunakan misalnya gua tadi ditambang dan sebagainya secara yang itu. Kalau di Gunung Kidul waktu itu mungkin sebelum 2010-an kan tambang batu kapur itu kan mungkin sekarang nambang pagi berangkat sore sudah dapat uang. Sementara kalau
itu digunakan untuk wisata. Kan kita juga masih berpikir, sudah kita buka, jangan-jangan tidak ada yang berkunjung hari ini, besok juga tidak ada, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana memberi semacam sugesti ataupun memberikan semangat mereka, sehingga program pengembangan geopark itu bisa terlaksana. Memang dukungan secara finansial kita masih sangat sedikit. Paling peningkatan pemberdayaan dan juga pembangunan di kawasan. Itu pun memang karena itu bagian dari kawasan lindung, kita kan untuk membangun secara fisik juga harus hati-hati. Sesuai tata ruangnya enggak, sesuai peruntukannya enggak. Seperti itu. Baik, Pak. Tentang status geopark sendiri, terus Gunung Sewu sebagai global geopark itu apakah permanen atau kan memerlukan sebuah validasi? Geopark menjadi geopark UNESCO Global Geopark itu tidak secara permanen. Jadi 4 tahunan sekali kita direvalidasi. Sejak 2015 kita masuk di Geopark UNESCO Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, ditetapkan sebagai kawasan UNESCO 2015. Terus 2019 kita revalidasi atau dievaluasi kembali. Sudah sesuaikah pemanfaatannya, sudah sesuaikah dengan kegiatan yang harus dilaksanakan di kawasan tersebut. Dan alhamdulillahnya 2019 ini Geopark Gunung Sewu ini masih mendapatkan kartu hijau, artinya masih lanjut untuk di UNESCO Global Geopark. Jadi 4 tahunan sekali. Ini 2024 kami juga akan direvalidasi lagi. Oke. Tambahan permasalahan tadi ya. Sedikit permasalahan. Karena kebetulan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini melibatkan 3 kabupaten, 3 provinsi. Ini kami juga, kalau koordinasi sebenarnya tidak terlalu tidak ada kendala koordinasi dan sebagainya. Hanya kadang-kadang karena hanya karena di dalam pengelolaan itu melibatkan tim, di mana timnya itu terdiri dari beberapa aparatur ataupun pegawai ataupun pejabat di 3 kabupaten tersebut yang sering gonta-ganti. Nah, ini yang menjadi, kalau kami harus seperti itu kadang-kadang penerus atau pengganti itu non sewu, mungkin mereka belum paham tentang geopark. Misalnya dulu ada di pariwisata yang tahu geopark, karena belum tentu semuanya paham. Sampai saat ini kami menyadari belum tentu semua paham, baik kami yang di Gunung Kidul, semua instansi atau semua dinas itu belum tentu 3 kabupaten itu tahu tentang geopark. Nah, ketika mereka, bapak-bapak atau ibu-ibu atau pejabat yang dipercaya meneruskan geopark ini, karena geopark ini kalau di Gunung Sewu masih dikelola secara mandiri, beda dengan Ciletuh itu. Misalnya Ciletuh yang Jawa Barat itu kan dari Badan Geologi pengampunya. Kalau kita kan tiga kabupaten, 3 provinsi tersebut. Ini kadang juga menjadi kesulitan kita bersama. Bagaimana penganggarannya, misalnya revalidasi, bagaimana penyiapan fasilitas pendukungnya. Bahkan non sewu, karena termasuk kepala daerah ini kan juga sering, meskipun tidak sesering sekali, tapi kan juga ada pergantian. Ya non sewu, mungkin Pak Kepala Daerah itu juga
Mungkin karena informasi yang belum begitu eh, begitu apa ya maksimal, sehingga sering muncul. Nah, geopark itu apa toh? Untungnya geopark itu apa toh? Itu yang sering muncul. Terus pengaruhnya apa geopark itu? Itu yang mungkin jadi pengaruh. Saya tambah di masalah seperti artinya keberlangsungan antara pengelola geopark dalam ini timnya itu karena ini melibatkan ASN yang ada di kabupaten masing-masing, sering pindah dan sebagainya, kadang penggantinya belum paham dan sebagainya itu tambahan. Baik Pak, tadi kan juga sudah disinggung jika pengelolaan dari Gunung Sewu ini kan melibatkan dari 3 kabupaten ya Pak, Pacitan, Ya. Wonogiri, dan Gunung Kidul. Nah, Ya. itu tuh apa aja sih Pak kerjasama yang sudah dilakukan di rangka mempertahankan dari proses revalidasi Gunung Sewu ini? Karena kan dengar-dengar 2023 itu kan Gunung Sewu ini akan dilakukan revalidasi lagi gitu kan Pak. Nah, itu bentuk kerjasama yang dilakukan itu apa saja ya, Pak? Yang pertama, 3 kabupaten sudah terbentuk, namanya Pawansari. Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul ini ada MOU atau bentuk kerjasama 3 kabupaten, 3 provinsi. Ini secara rutin juga melakukan koordinasi. Tetapi memang ini tidak secara khusus hanya geopark. Kalau geopark sendiri juga ada kerjasama di 3 kabupaten kota itu. Bahkan sekretariatannya ini juga berpindah-pindah. 2 tahunan sekali. Pertama Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan secara bergiliran. Terkait dengan kerjasama. Lalu terkait dengan kerjasama yang lain, ini terkait dengan promosi dan lain-lain, misalnya itu sama-sama kita sampaikan. Artinya ketika Gunung Kidul khususnya yang geopark ini tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang kawasan Gunung Kidul saja, tetapi juga menyampaikan kawasan yang ada di Pacitan dan Wonogiri. Itu. Terus terkait dengan bahkan kita pernah secara bersama-sama terkait dengan misalnya pelatihan pemandu wisata minat khusus, misalnya gua, itu kita juga melibatkan 3 kabupaten, 3 kota, 3 provinsi tersebut. Ini dalam rangka peningkatan SDM ataupun kapasitas baik kelembagaan yang ada di masing-masing kawasan atau geo area. Jadi itu bentuk kerjasama jelas karena apa Mbak? Karena kita tidak mungkin tanpa kerjasama dalam karena kita ada 3 daerah tersebut. Oke? Oke? Untuk bentuk kerjasamanya sendiri itu apa saja ya Pak yang sudah dilakukan dari kabupaten itu? Ya, itu tadi misalnya dalam revalidasi, persiapan revalidasi itu, ini penyusunan dokumen, terus rapat persiapan, terus dari asesor itu kan ada Mbak, semacam penilaian ataupun tindak lanjut yang harus atau catatan rekomendasi di masing-masing biasanya di masing-masing titik kabupaten. Nah ini kan menjadi bagian kita bersama. Terus misalnya misalnya di kita gunung misalnya di pantai katakanlah di Ngelanggeran itu catatannya misalnya kurang rambu-rambu dan sebagainya, itu kita sampaikan di koordinasi tersebut. Di samping itu kerjasama yang lain ini terkait dengan
terkait validasi misalnya. Selain persiapan juga jadwal dan titik-titik yang akan kita jadikan sampel. Yang lain untuk kerjasama di 3 kabupaten yang lain ini misalnya selain dengan laporan evaluasi, misalnya dengan sekretariat tadi dan juga dengan kalau sekarang itu meskipun juga itu bagian dari program pemerintah pusat tadi, misalnya pembuatan JJLS, misalnya jalur jalan lintas selatan itu kan tembus antara Gunung Kidul sampai Pacitan itu dari bandara. Terus yang lain saya kerjasama tadi saya sampaikan misalnya peningkatan kapasitas SDM pemandu wisata sama-sama. Lalu terkait dengan Pawon Sari itu yang selama ini sudah dilaksanakan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kebetulan itu merupakan pertanyaan terakhir dari kami. Jadi sebelumnya terima kasih Bu karena telah berkenan untuk diwawancara pada hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan saya Danendra Kusuma Dewa Sumantri. Saya Niken Yulsia Rohma, saya Cika Yasmin Anissa. Dan mungkin wawancaranya bisa dimulai ya Bu dengan pertanyaan pertama. Silakan. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama kami ingin bertanya sebenarnya apa sih geopark itu? Geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka atau outstanding, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya, di mana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam. Kalau kita pakai itu, apa definisinya gitu. Lalu Jadi yang disebut geopark itu ya seluruh kawasan kars di Wonogiri gitu kan. baik Bu. Nah, lalu untuk Wonogiri sendiri, bagaimana cara Wonogiri untuk mengembangkan destinasi-destinasi geopark yang ada begitu? Ya selama ini sih kita masih di 7 destinasi yang sudah ditentukan itu masih sebatas itu, dan karena geopark kan mesti dijaga biodiversitas, jadi alamnya dijaga. Kemudian sebentar saya ambil catatannya dulu. Ada 3 hal yang harus dijaga di geopark itu kan. Jadi kita tidak bisa mengeksploitasi lebih banyak karena kan itu kawasan yang dilindungi gitu. Sampai saat ini masih di pantai, kemudian di Pantai Sembuan, kemudian ada di gua-gua sekitaran Museum Kars. Udah pernah ke Museum Kars? Sudah Bu. Sudah belum? Sudah kan? Ya, di sana, jadi di Museum Kars itu dan gua-gua di sekitarnya itu termasuk yang dilindungi. Jadi masih di sekitaran itu. Itu aja sih untuk pengembangannya, dan mesti dijaga gitu loh. Gitu. Nggih. Nah, dalam Apalagi? pengembangan itu apakah ada hambatan atau kendala untuk Wonogiri sendiri? Kalau hambatan atau kendala itu masih di sekitaran ini ya, apa ya? Ya masih di sekitaran hal-hal yang harus dilindungi dan bagaimana kita mendatangkan orang untuk belajar. Kan sebenarnya geopark itu untuk belajar ya, untuk edukasi itu kan. Nah, bagaimana kita menarik pengunjung untuk belajar di geopark gitu kan. Edukasi apalah, salah satu yang kita punya di Wonogiri itu adalah Museum Kars. Sebenarnya itu kan punyanya pusat ya, untuk punyanya kementerian kan, itu punyanya Badan Geologi. Tapi berada di Wonogiri dan itu satu-satunya Museum Kars di Indonesia. Jadi itu adalah tempat yang untuk kita belajar dari anak sekolah dari TK sampai untuk umum juga gitu.
Jadi programnya ada di sana banyak sekali. Salah satunya adalah kemarin bulan apa ya, lupa aku. Kayaknya masih Desember deh. Desember atau November. Oh, November. Itu ada Day at the Museum. Jadi ada dua hari di situ ada acara pameran di Museum Kars, pameran kuliner ataupun bukan kuliner, yang non kuliner. Kemudian ada banyak acara di sana bersama dengan anak sekolah, bersama dengan masyarakat umum yang didatangkan di sana untuk belajar tentang Kars gitu. Oh ya Bu, dengar-dengar ini kan Gunung Sewu sudah menjadi UNESCO Global Geopark dan sudah diakui oleh UNESCO ya Bu. Nah itu sejak kapan sih Bu Geopark Gunung Sewu diakui oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark sendiri? Oke, sebentar. Itu catatan ini tak lihatnya dulu. Daripada nanti salah ngomong, kan? Diakui UNESCO itu 19 September 2015 gitu. Jadi cukup lama ya Bu ya? Tuh. Dan Ya, kemudian direvalidasinya 2019. Kemudian akan revalidasi lagi 2023 gitu. Dan itu kan Gunung Sewu itu kan di tiga provinsi ya, 3 kabupaten dan 3 provinsi. Kan di Provinsi Jawa Timur di Pacitan, kalau Jawa Tengah di Wonogiri, kalau Gunung Kidul itu kan masuknya DIY gitu kan. Jadi 3 kabupaten itu kan punya kerjasama namanya Pawonsari, Pacitan, Wonogiri, Wonosari. Ya, jadi untuk revalidasi yang pertama untuk pengakuan dari UNESCO itu pun dari 3 kabupaten itu, kemudian revalidasinya juga oleh 3 kabupaten itu, begitu seterusnya sampai nanti di 2023 itu juga kerjasama antar 3 kabupaten tersebut. Ngaten. Lalu efek positif apa Bu yang ditimbulkan dari status UNESCO Global Geopark ini terhadap kunjungan wisatawan yang ada di Wonogiri sendiri Bu? Sebenarnya kan pengakuan UNESCO jadi bukan begini. Dibalik. Jadi bukan setelah diakui UNESCO kita dapat apa, kan bukan begitu ya. Maksudnya kita mendapat pengakuan UNESCO itu sebuah usaha bahwa kita sudah melakukan hal-hal baik di geopark tersebut, kan banyak sekali yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan gitu. Jadi apa yang sudah kita lakukan ini jadi mendapatkan pengakuan gitu, bukan setelah mendapatkan pengakuan kita melakukan apa, bukan begitu. Jadi dibalik. Jadi kok bisa dapat pengakuan itu kenapa sih? Karena kita sudah melakukan sesuatu yang baik, banyak hal gitu kan. Coba nanti tak bikin daftarnya ya. Kalau pakai gini kan kita terlalu apa? Saya ngomong nanti nyatetnya susah kan. Jadi nanti saya kasih catatannya. Jadi hal-hal baik itulah yang kita bisa mendapatkan pengakuan, dan itu kan bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pengakuan karena dalam 1 tahun di 2000 berapa itu 15 itu hanya beberapa negara yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO itu kan. Jadi kan itu sebuah penghargaan gitu loh, bahwa kita sudah merawat geopark itu kan sudah di tahapannya kan nggak langsung dari UNESCO ya, dari daerah dulu, kemudian dari nasional, kemudian setelah dari nasional diakui minimal 1 tahun baru bisa mengajukan ke UNESCO kan gitu. Jadi apakah kita mendapat keuntungan? Ya nggak bisa dibilang begitu ya. Gitu. Tadi kan juga disebutkan ya Bu, kalau misal dalam proses revalidasi sejak awal itu kan Wonogiri sudah bekerjasama dengan 3 kabupaten. Nah itu bentuk kerjasamanya yang sudah dilakukan itu apa saja ya Bu, dalam rangka revalidasi geopark ini? Kalau revalidasi itu, jadi kita kan harus menyiapkan tempat-tempatnya yang mau direvalidasi ya. Jadi kerjasamanya ya kita berkomunikasi. Terus kita menyiapkan bareng-bareng. Kita membuat koordinasi timnya nanti mau dari mana ke mana gitu kan. Kemudian geopark itu kan
ada general manajernya. Sudah tahu general manajernya siapa? Pak Budi, ya kan? Nah, itu general manajernya itu yang memimpin rapat-rapat, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita rapat berkali-kali untuk bisa menyiapkan itu. Jadi kalau 2019 kemarin revalidasi itu dari mana dulu flow-nya, yang timnya kan dari luar negeri ya, dari UNESCO ya, itu mereka dari negara mana saja, kita menyiapkan juru bahasanya gitu kan. Kemudian tempat-tempat mana yang akan dikunjungi, karena tidak mungkin semua geosite itu dikunjungi, tidak akan cukup waktunya begitu. Jadi apa yang harus disiapkan dari tempatnya, dari jalan yang akan dilalui, kemudian koordinasinya bagaimana, siapa yang akan menemui, seperti itu yang disiapkan begitu. Kemudian kalau untuk dampak positif sendiri yang dirasakan oleh masing-masing kabupaten atas adanya kerjasama dalam proses revalidasi geopark ini, apakah ada ya Bu? Ya kita kan jadi lebih terarah, lebih maksudnya bebannya juga tidak ditanggung sendiri kan, karena geopark itu kan Gunung Sewu ya, bukan punyanya Wonogiri, bukan punyanya Pacitan, bukan punyanya Gunung Kidul, bukan sendiri-sendiri, karena itu kan gugusan Gunung Sewu. Jadi kita bareng-bareng gitu kan, kita bareng-bareng, kita koordinasi, juga ada Pak GM juga kan, jadi kan lebih terarah gitu kan, jadi tidak menanggung sendiri gitu, tidak dipikirkan sendiri, jadi dipikirkan bareng-bareng gitu. Dan itu sudah ada master plan-nya. Sudah ada master plan Gunung Sewu gitu sudah ada. Nanti tak carinya, nanti tak kirim gitu. Jadi Pawon Sari itu jadi salah satu bentuk perwujudan dari kerjasama 3 kabupaten itu ya Bu? Ya, kalau Pawon Sari itu kerjasamanya di semua bidang. Jadi kerjasama di semua bidang itu namanya Pawon Sari. Kan banyak ya yang ada Pawon Sari, ada Pawiro, apa itu yang Pacitan, Wonogiri, Magetan dan sebagainya itu kan juga ada. Itu jadi kan kerjasama antar daerah itu ada masing-masing gitu kan. Kalau Solo Raya kan Subosuka Wonosaten gitu kan, seperti itu. Kalau di 3 kabupaten itu namanya Pawon Sari di semua bidang kerjasama yang bisa dikerjasamakan gitu kan. Jadi untuk masalah pembahasan kerjasama dari 3 kabupaten itu, apakah semuanya itu dilakukan dalam forum Pawon Sari tersebut ya Bu? Ya, jadi kan bentuk kerjasamanya kan yang penting kan koordinasi ya, ada rapat, ada kunjungan seperti itu, ada pembahasan bareng-bareng gitu. Nah saat ini di kami adalah persiapan untuk revalidasi 2023. Sudah beberapa kali rapat, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, itu sudah ditentukan gitu kan. Pak GM juga selalu hadir gitu. Kalau secara hukum apakah harus ada perjanjian kerjasama dan sebagainya, itu kan pasti ada ya, itu kan di bagian hukum dan di bagian tata pemerintahan di Setda pastinya ada gitu kan. Itu. Jadi untuk Pawon Sari sendiri ini apakah itu Bu, dalam proses revalidasi ini apakah memerlukan sebuah persiapan yang sangat matang agar nantinya bisa diakui lagi gitu? Ya, itu harus. Jadi banyak sekali rapat koordinasi yang harus dilakukan. Jadi entah itu bentuk rapat atau bentuk komunikasi kan. Jadi itu harus benar-benar dipersiapkan dari geosite-nya sendiri, sama orang-orang yang bekerja di sekitarnya, sama kita sendiri yang di pemerintahan, itu harus benar-benar siap ketika timnya datang itu tidak mengecewakan dan bisa mendapat pengakuan lagi kan gitu. Jadi apa ya? Ya kalau di Wonogiri berarti kan ada di Museum Kars, yang akan didatangi adalah Museum Kars, dan kemudian di SMK Praci itu juga termasuk di sana. Jadi yang penting adalah di Museum Kars dan sekitarnya itu kan ada banyak goa di sana,
Gua Tembus, Gua Sodong, Gua Merico dan sebagainya itu banyak di sana gitu. Oh, begitu, Bu. Ini agak maju sebentar ya, Bu. Nah, untuk revalidasi itu sebetulnya harus dilakukan berapa tahun sekali ya, Bu? 2015 ke 2019 berapa 4 tahun ya? Ya. 2019 ke 2023 jadi 4 tahun itu. Jadi sebentar lagi ya, Bu, ini revalidasi. Nah, 2023 tahun Bulan depan. Jadi rapatnya sudah mulai, persiapannya sudah mulai dari tahun ini, dari awal tahun gitu. Penganggarannya bla 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 banyak sekali kan, banyak yang harus disiapkan ya. Namanya menerima tamu kan juga harus banyak sekali yang disiapkan gitu. apalagi tamunya dari internasional ya, Bu ya. Itu dari segi bahasa saja kita harus siap karena nanti dari Italia sama Norwegia kalau nggak salah. Bahasa Inggris kan nggak mungkin itu. Ya mungkin bisa lah ya bahasa Inggris, tapi kalau kita sebagai tuan rumah mestinya juga menyediakan juru bahasa yang mereka dari negara mereka kan gitu. Gitu. Baik Bu, tadi merupakan pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Oke. Jadi terima kasih Bu atas meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk wawancara. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, oke. Nanti tak kasih catatan ya geosite-nya mana saja, terus geopark itu apa yang harus dijaga gitu ya. Karena saya sambil baca nggak bisa ini banyak sekali dokumennya. Itu oke. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Suara sudah cukup? Suara Sudah terdengar, Pak. Pak. Sebelumnya izin untuk Silakan mau tanyakan. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak atas waktunya pagi hari ini. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya dari Indra Kusuma Dewa Swantri. saya Niken, saya Cika. Dan mungkin Untuk Ini Pak Parman, saya Pak Yosi. ya. Monggo. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Nah, Siap. mungkin bisa dijelaskan Pak agar teman-teman yang menonton mengetahui apa sih geopark? Definisi dari geopark itu apa Pak? Bentar. Ambil kerpaan dulu. Sebelum ini kami perlu kami sampaikan pada kami kebetulan Halo, dengar adik-adik? Iya Pak, terdengar Pak. Mohon maaf Pak. Halo. Koneksinya. Ya? Koneksinya tadi Halo, dengar? Terdengar Pak. Halo. Halo Pak, terdengar Pak. Oh, koneksinya ada. Ya. Oh, si pas tak gulai gini. Lagi pertanyaannya tuh lagi semua tak dengar. Iya. Tadi untuk pertanyaannya Pak, agar teman-teman mengetahui nih apa sih definisi dari geopark sendiri? Oh ya, ini pemahaman setelah kita ambil dari beberapa literatur, kita simpulkan ya. Jadi menurut kami yang memadai. Jadi luas ton, karena dulu sejarah Geopark Gunung Sewu itu hanya pacitan saja, ya. Tapi diusulkan ke nasional, gagal lagi. Setelah kita meng-hire atau menyewa konsultan, akhirnya kita rembuk, oh ini ada kawasan yang bisa untuk diusulkan, luasnya mencukupi. Apa gunanya untuk mencukupi? Bisa mengimplementasikan program terutama konservasi, pengembangan ekonomi dan biomasanya. Jadi suatu kawasan yang memadai untuk mengimplementasikan program terutama konservasi, pengembangan ekonomi dan biomasa termasuk itu ya, dengan peran serta masyarakat itu masa kita libatkan masyarakat lokal ya jalannya, yang di dalamnya dalam kawasan itu mengandung unsur keragaman geologi, keragaman budaya dan keragaman biologi yang luar biasa. Jadi layak untuk dijadikan suatu geopark, jadi layak untuk dikonservasi, layak untuk dikembangkan, termasuk biomasanya ya.
yang setelah rinci nanti bisa dijelentrehkan atau dijabarkan menjadi 6 hal ya untuk pengembangannya itu dengan geosite atau situs geologis sebagai inti dari kawasan itu. Itu ya. Ya, monggo silakan apa lagi. Nah, untuk Pacitan sendiri, bagaimana cara Pacitan untuk mengembangkan geopark yang tersedia di Pacitan tersebut, Pak? Oh, kalau untuk mengembangkannya kita pakai standar ya. Standar untuk pengembangan geopark itu karena ada pakem-pakemnya geopark itu. Pakem menurut UGG, Global Geopark Network itu GN, menurut UNESCO ada pakemnya untuk mengembangkan geopark itu ada pakem-pakemnya gitu. Ya itu kita pakem aja. Ya. Sebentar. Itu kita searah atau berkoherensi dengan keuntungan kita punya geopark itu ya secara ringkas ya. Caranya ya kita mempromosikan, memberikan menyadarkan masyarakat atau suku yang ada di situ yang mempromosikan kesadaran akan terancamnya. Jadi untuk melestarikan itu benar-benar lestari, harus dirusak alamnya itu, gitu, disadarkan masyarakatnya. Kemudian lagi secara biologis dan geologis kesadaran apa awareness sebenarnya itu kita itu mengembangkan atau meningkatkan awareness kesadaran kita dan masyarakat lokal mengenai geopark itu dari segi kelangsungannya atau apa jadinya itu sustainability-nya, kemudian secara geologisnya, gunung kalau ada kan geopark yang gunung berapi misalnya ya itu benar keberdosan lah ceritanya untuk safety-nya itu. Kalau Gunung Sewu ya mungkin gempa tektoniknya karena kita adalah benturan lempeng ya, lempeng Australia dan Indonesia. Kita ini tipikal gempanya piye, masyarakatnya diedukasi. Kemudian perubahan iklim menjaga ben alamnya tidak rusak itu untuk pengembangan itu. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada itu di sekitar geopark itu secara berkelanjutan, tidak boleh dirusak. Jadi bukan eksplorasi, tapi bukan penambangan gitu ya, tapi yang sustainable, memanfaatkan sustainable. Misalnya kalau gua ada stalaktit jalannya bagus, ya boleh dimanfaatkan untuk wisata, ekowisata, tapi tidak boleh diteli untuk dijadikan apa ini aksesoris akuarium misalnya nggak boleh ya. Jadi harus berkelanjutan sustainable. Intinya awareness, edukasi untuk mencari lingkungan, mencari landscape, memanfaatkan lingkungan tidak boleh merusak. Kemudian untuk geowisata tadi ya, geowisata, pemanfaatan geowisata. Oke. Ada lagi mungkin yang kenalkan, monggo silakan. Pelestariannya, Pak. Nah, apakah ada suatu kendala dalam proses pengembangan dan pelestarian lingkungan di Geopark Gunung Sewu yang ada di Pacitan itu? Udah? Lagi saudara ya. Jadi dua masalah utama ya apa santer apa. Yang utama dua nggih. Tadi pertama Jerbauski mau beliau tadi udah dengar ya. Jadi untuk melakukan program, melakukan aktivitas untuk mengedukasi masyarakat itu kan membutuhkan dana operasional dan sebagainya. Itu kelemahan satu ya, dananya itu. Yang kedua, SDM ya, SDM itu sebenarnya geopark itu adalah sistem atau suatu yang intelek, iya, wisata yang intelektual. Karena sejarahnya dulu geopark itu di Eropa sana saja. Jadi untuk melakukan warisan bumi itu sejarah ya, pergerakan bumi, perbenturan lempeng, pergerakan litosfer itu loh, itu kan edukasi ini intelek ya. Jadi masyarakat lokal itu untuk menyadarkan bernilai iki yang itu agak sulit ya karena dia masyarakat begitu ya. Jadi SDM-nya untuk memahami suatu
jenis wisata yang intelektual itu kan perlu ya toh awareness dan edukasi yang berjangka selalu ya dari SD, mungkin kita didik dari SD dulu, SMP, SMA, kita edukasi dulu, nanti awareness, kesadaran untuk memahami geopark itu yang luar biasa itu, yang sulit. Jadi itu ya, orang mudeng loh. Contohnya Gunung Sewu ya, Gunung Sewu itu dasar samudra yang terangkat ke permukaan. Tapi ini orang mudeng kan biasa, bedanya apa kalau nggak lihat kan nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari secara intelektual, secara geologis, itu. Jadi kelemahannya itu tadi untuk menyadarkan masyarakat bahwa geopark itu jenis suatu yang intelektual, istilahnya perlu ya gitu. Apalagi Nah, dengar-dengar ini Pak, kan Gunung Sewu ini udah jadi UNESCO Global Geopark ya Pak? ya. Nah, itu apakah ada efek positif yang ditimbulkan dari status Gunung Sewu menjadi UNESCO Global Geopark dalam menarik minat wisatawan yang berkunjung, terutama di Pacitan sendiri? Ya otomatis, sudah jelas otomatis. Nah, karena untuk orang searching otomatis ya geopark UNESCO, harus Pacitan sudah masuk. Jadi istilahnya genderonya itu ibaratnya lebih tinggi lagi. Daripada gendera ya itu ibaratnya lebih internasional. Otomatis kan ya volumenya besar sekali, manfaatnya besar sekali untuk pengembangan usaha. Ya gitu. Lagi. Lalu apakah status Geopark Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark ini permanen Pak, ataukah memerlukan sebuah revalidasi? Secara aturan, secara apa jenis pakemnya UNESCO itu untuk mengontrol, itu tujuannya untuk melestarikan, mengecek gitu, mengawasi. Itu setiap 4 tahun dilakukan revalidasi apakah masih layak apa tidak secara teori ya. Tapi kudune ya nek tidak ada kerusakan yang masih penambangan seperti di Kalimantan, batu bara di eksplorasi seperti itu ya insya Allah tidak ada masalah. Ya, mungkin ada koreksi 1, 2, tapi ya insya Allah kalau tidak ada eksplorasi yang berlebihan itu masih oke. 4 tahun sekali dikontrol istilahnya gitu ya. Jadi sudah sekali dulu tahun 2019, sekarang mau lagi 2023. Gitu ya, apalagi untuk lokasi dari geopark ini kan berada di 3 kabupaten ya Pak, yang ada di Pacitan, Wonogiri, dan Gunung Kidul. Nah, itu tuh apakah ada suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dari 3 kabupaten ini dalam rangka mempertahankan status revalidasi dari Gunung Sewu Geopark ini, Pak? Ya, dulu sejarahnya ya agak kenapa kok 3 kabupaten, kenapa kok 3 provinsi ya toh? Itu karena yang kita gali itu adalah fenomena kars formasi Wonosari. Itu nanti kalau ada peta geologinya, ada peta geologi ya yang tentang itu. Setelah kita lihat, oh ini potensinya ini. Jadi kawasan kars formasi Wonosari ternyata berada di 3 provinsi dan 3 kabupaten. Jadi itu yang kita, ya akhirnya geopark yang kita buat, ya kita alami ini disengkuyung oleh 3 provinsi dan kabupaten. Lah kerjasamanya itu nanti ada di SOP, nanti kalau mau ke sini, mau lihat, nanti situ ada bagannya. Jadi manajer dan sebagainya, ada fungsional, ada itu sebenarnya lengkap secara SOP. Nah itu dikepalai oleh manajer. Lah manajernya itu, GM-nya itu, kalau sekarang, kan ada 2 ya, secara pemerintahan dan secara NGO-nya. NGO itu non-pemerintah ya, tadi 2 itu saling, gitu. Karena ada nanti pakemnya ya, organisasi massa, pemerintah, masyarakat sipil itu kan ada di geopark itu kan ulaming pemerintah tok gitu kan ada ya masyarakatnya, organisasinya itu ada satu. Itu kalau secara pemerintahan nanti ada bagian fungsional, promosi, litbang dan sebagainya ada COP-nya. Paling puncak itu GM-nya kalau pemerintah GM-nya itu nanti Seda bergantian. Nanti Seda Wonogiri, Seda Pacitan, Seda mungkin gantian itu. Dan secara NGO-nya, secara non pemerintahnya sekarang dipegang oleh Pak Budi Martono yang ada di Wonosari itu. Udah main ke sana belum? Ya, itu begawannya yang membidani ya, sing wangi di geopark itu Pak Budi Martono itu. Nanti ngobrol sama beliau lebih panjang lebar di sana, lebih puas nanti. Gitu. Apalagi? Nah, dari adanya kerjasama ini, apakah ada dampak positif dari kabupaten yang dirasakan dari kabupaten sendiri ya Pak dari dalam proses revalidasi ini? Iya otomatis tuh kerjasama kan penting sekali, terutama kan
cara mikul dipikul bareng ya toh. Secara finansial, secara pikiran, tenaga dan sebagainya kan otomatis nanti dipikul bareng, dilestarikan bareng. Ya memang kelemahannya itu koordinasinya nek dhewe kan luwih sakarepe dhewe. Nek karo kancane kan ya nanti sharing-sharing, bimbing, menyesuaikan, kontrol rukun karo kancane, itu ya biasa toh. Awakmu juru lu berarti kan ya menyesuaikan karep dhewe-dhewe. Jadi kamu ini, akhirnya mengkoordinasikan itu yang kendala di lapangan seperti itu. Ya standar lah begitu ya, tapi memang kita sengkuyung bersama dan rukun-rukun saja. Gitu, nggih, monggo. Apalagi Nah, Pak, untuk proses revalidasi ini sendiri, untuk ya, ketiga apalagi kabupaten silakan. ini membagi tugas atau Koneksinya lagi. Jadi saya ulangi ya Pak untuk pertanyaannya. Nah, untuk proses revalidasi ini, Ya, santai. Ya, Pacitan, Wonogiri dan Wonosari itu berbagi tugas atau malah melakukan persiapan ini bersama-sama dengan maksudnya itu melakukan satu tugas bersama-sama atau mungkin dibagi per part gitu. Ya otomatis gini, luasnya saja ada yang bersama-sama, bagian yang kerjakan bersama-sama, ada yang diperpat. Jadi ora kabeh langsung bersama-sama kabeh ya ora. Ada yang bersama-sama, ada yang perpat. Misalnya kan ini nanti jemput asesornya di bandara, bagiannya sopo. Nanti pas ini bareng-bareng. Jadi ada yang bareng-bareng, ada yang bagiannya sopo gitu ya, luwes saja. Sementing penak maju bareng sukses gitu. Ya, apalagi. Halo. Nah, jadi Pak, selain dalam proses revalidasi ini, kerjasama apa lagi yang ada di Forum Pawonsari ini, Pak? Dari kerjasama Pacitan, Wonogiri, dan Wonosari itu selain mempertahankan status UNESCO Global Geopark, apalagi hal yang memberi manfaat selain itu? Ya, nek kerjasama itu kan standar ya. Pertama, peningkatan ekonomi bersama, kerukunan bersama, mengembangkan budaya bersama-sama, ben ora mati budayane, melestarikan alam sekitar bersama-sama, jadi ben sengkuyung bareng, ngopeni alam nek bareng-bareng kan lebih ringan gitu. Nanti yang kuyung finansial bersama urunan apa sing penting kita. Nah, itu sih istilahnya nek wong Jawa, wong Indonesia gotong royong itu lebih ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, gitu nggih. Saling asa-asa itu deh. Jadi menginformasi nek iso diwarai kula sing iso ngopo ngene marai. Sing iso kenapa ya kita saling mengisi. Gitu. Jadi tiga itu saling bersama. Oh ning kono nek Jawa nek Gunung Kidul iki ke Jogja-Jogjaan sama ke Jawa Tengah, Lah nek Jawa Timur ke Mojopahitan itu ya nanti kita kolaborasi budaya Mataram dan Majapahit misalnya seperti itu. Dari budayanya, tari-tariannya, adatnya kita kolapskan antara Majapahit dan Mataraman, gampangannya seperti itu. Itu nggih, apalagi. Kebetulan itu merupakan pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin ada yang tanyakan Pak Parman, komentar Pak Parman, monggo silakan nggih. Menambahkan ini saya tambahan Pak Parman nggih, silakan. Siap, Pak. Komentar monggo. Terkait dengan apa yang disampaikan terkait kerjasama tadi, jadi betul kita ada di 3 kabupaten ini namanya Pawonsari namanya, jadi kerjasama 3 kabupaten. Salah satunya mengenai terkait dengan pengembangan geopark. Kebetulan jadi tahun 2023 ini kan ada jadwal revalidasi geopark. Jadi dalam rangka menuju ke sana kita sering ketemu, sering tukar pikiran, malah ada dari 3 kabupaten itu membawa 3 provinsi. Dari kemarin juga kita ketemukan dengan 3 provinsi yang membawa 3 kabupaten itu. Berarti memang persiapannya itu sudah dilakukan jauh-jauh hari ya Pak untuk proses revalidasi ini? Ya, enggak ya. Itu kan dalam rangka itu kan ada 7 rekomendasi yang harus dilaksanakan masing-masing 3 kabupaten itu. Jadi dalam rangka mencukupi 7 rekomendasi itu kita bersama-sama. Gini, mungkin lebih jelasnya nanti bisa kita
berikan semacam apa ya? Saya kirim lah apa-apa yang menjadi kita kirim panjenengan melalui nomor panjenengan bisa ya? Bisa, Pak. Jadi di situ ada ayunan langkah Gunung Sewu menuju Geopark berkelas dunia itu nanti kita kirim ke panjenengan. Siap, Pak. Oke. Mungkin itu saja ya Pak pertanyaan yang dapat kami berikan. Selebihnya mungkin kami akan membaca pemberian telah Bapak berikan. Siap. Terima kasih. Mungkin dari kami seperti itu, bisanya juga kami dan Pak Zosi yang dapat kami sampaikan ya. Kapan-kapan ke sini siap kami terima. Ya, dulan-dulan ke pantai dan yang lain mungkin Mas Zosi monggo. Oh ya, sini ada wisata banyak misalnya ya, situs wisata teman-teman ke sini nanti Pak bisa memfasilitasi, tidak di kantor aja gitu. Oh, iya, siap kita ketemu kapan-kapan monggo. Nggih. Siap Pak. Ya. Oke, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kami belum bisa memberikan apa-apa ya Pak. Oh, wah, ya, janda itu monggo. enggak apa-apa, mahasiswa. Semangat. Terima kasih Pak. Nanti saya kirim nanti sesuatunya itu saya kirim. Sudah diperbolehkan lift ya Pak? Monggo, siap. Nah, dari pendapat Dinas Pariwisata di video tadi, dapat kita simpulkan nih bahwa UNESCO Global Geopark Gunung Sewu merupakan kawasan geopark yang telah diakui UNESCO. Dan dalam pengelolaannya terdapat forum kerjasama yaitu Pawonsari. Selain bekerja sama dalam proses pengelolaan serta promosi, Forum Pawonsari ini juga bekerja sama untuk mempersiapkan proses revalidasi Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark. Forum kerjasama Pawonsari ini beranggotakan 3 kabupaten di 3 provinsi, yaitu ada Kabupaten Gunung Kidul di Provinsi DIY, Kabupaten Wonogiri di Jawa Tengah, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget kan pembahasan kali ini? Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton, like, comment, and subscribe. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on the next video. Bye-bye.